ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Salam damai sejahtera, selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik. Tuhan berikan kepada kami semua sebagai umat-umat-Mu. Anak-anak-Mu berkumpul melalui online ini untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan ini saatnya hati kami terbuka kepada firman-Mu. Ajar kami melalui firman-Mu supaya kami boleh hidup berkenan kepadamu. Kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi penderitaan dan segala kesusahan yang menimpa kehidupan kami. Roh Kudus, tolong saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Dan berkati seluruh umat-Mu agar mereka dapat mendengarnya dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Semua kita yang siap, sama-sama katakan, amin, amin. Sepanjang bulan Agustus ini kita belajar satu topik tentang penderitaan. Berdasarkan apa yang sudah kita belajar pada bulan ini, khususnya minggu pertama dan minggu kedua, terdapat 3 jenis penderitaan. Terdapat 3 jenis penderitaan. Jenis penderitaan yang pertama adalah penderitaan yang disebabkan oleh iblis. Dalam kitab Kejadian pasal 3 kita temukan bahwa iblis bekerja aktif untuk menggoda manusia, membuat manusia tidak taat sama Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum manusia dengan penderitaan. Jenis penderitaan yang kedua adalah penderitaan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Yaitu kita sendiri yang membuat diri kita menderita. Misalnya, kita hidup dengan tidak taat terhadap segala aturan yang ada. Baik aturan Tuhan maupun aturan pemerintah atau aturan-aturan yang lainnya. Ketidaktaatan kita terhadap segala aturan menyebabkan kita hidup menderita. Jenis penderitaan yang ketiga adalah penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengizinkan penderitaan terjadi atas kehidupan kita. Khusus penderitaan yang pertama dan kedua, kita sudah mendengarkannya pada minggu yang pertama. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum sempat mendengarkan khotbah pada minggu pertama, setelah selesai mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu dapat kembali ke YouTube channel ini untuk mendengarkan khotbah pada minggu yang pertama. Sekarang kita akan fokus untuk mempelajari penderitaan yang ketiga tadi, yaitu penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan sendiri. Tema saya hari ini adalah menyikapi penderitaan dengan sikap yang benar. Sekali lagi saya beri tema khotbah hari ini, yaitu menyikapi penderitaan dengan sikap yang benar. Pada minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan ada seorang tokoh yang kaya raya. Harta kekayaan dan aset yang dimilikinya berjumlah 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 1.000 ekor sapi, dan 500 ekor keledai. Selain itu, orang ini juga memiliki banyak budak dan ia juga memiliki 10 orang anak. 7 diantaranya adalah laki-laki dan 3 diantaranya adalah perempuan. Orang yang saya maksudkan bernama Ayub. Selain Ayub adalah orang yang kaya, Tuhan sendiri menyebut Ayub sebagai orang yang hidup berkenan di mata Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-8, Alkitab menyebutkan Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ayub hidup takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Itu sebabnya Ayub hidup berkenan di mata Tuhan. Nah, meskipun Ayub hidup saleh dan berkenan di mata Tuhan, namun Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang sangat hebat. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 20, di sana menceritakan tentang kisah penderitaan yang dialami oleh Ayub.
Kalau kita membaca ayat-ayat itu, kita menemukan bahwa dalam satu hari saja Ayub kehilangan semua harta kekayaannya. Dan juga dia kehilangan nyawa dari 10 anaknya. Penderitaan yang dialami oleh Ayub ini tentu sangatlah menyita perhatian kita. Untung saja pada masa itu belum ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan beberapa media sosial lainnya pada zaman sekarang ini. Seandainya saja Ayub hidup pada masa sekarang ini, pasti penderitaan Ayub ini sangatlah viral. Dan pasti akan menjadi trending topik nomor 1 di dunia. Saya tidak bisa membayangkan apa yang Ayub alami ini terjadi pada kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengalami penderitaan semacam yang dialami oleh Ayub ini. Jangankan semua harta seperti Ayub habis. Mobil kita baru diserempet sedikit saja. Dan menyimpulkan sedikit goresan kecil, kita pasti langsung meresponinya dengan marah-marah. Betul apa tidak? Jangankan 10 anak meninggal dalam satu hari. Baru 1 anak saja yang sakit sedikit. Orang tua langsung panik dan saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di zaman COVID ini, orang baru merasa sedikit batuk saja, sedikit demam, orang mulai panik dan mulai menduga yang tidak-tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan bukan karena Tuhan mau jahat sama kita atau Tuhan berlaku tidak adil terhadap kehidupan kita. Izinkan saya mengulangi perkataan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan bukan karena Tuhan mau jahat sama kita atau Tuhan berlaku tidak adil terhadap kehidupan kita. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami itu. Saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ada tujuan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita sebagai umatnya mengalami penderitaan, tentu ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah dan lebih baik untuk kehidupan Anda dan saya. Berdasarkan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub, kita dapat belajar 2 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, yaitu untuk menguji kesalehan kita. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan adalah untuk menguji kesalehan kita. Ujian inilah yang dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan iblis untuk menguji kesalehan Ayub. Apakah Ayub itu hidup saleh karena ia benar-benar takut akan Tuhan? Atau sebenarnya Ayub hidup saleh bukan karena takut Tuhan, tetapi karena berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada Ayub? Ujian ini Tuhan izinkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena menurut iblis, Ayub itu hidup benar dan tidak melakukan kejahatan karena Tuhan memberkati Ayub. Seandainya Tuhan tidak memberkati Ayub, maka Ayub tidak mungkin hidup benar. Itu pandangan iblis. Nah, untuk membuktikan apakah kesalehan Ayub ini tergantung pada berkat Tuhan atau tidak, maka kemudian Tuhan izinkan iblis untuk menguji Ayub. Hal itu dapat kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saya ingin ajak kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk memperhatikan ayat-ayat ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Perhatikan jawaban iblis. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, nampak bahwa Tuhan izinkan iblis memberikan penderitaan terhadap Ayub untuk menguji kesalehan daripada Ayub. Apakah Ayub hidup benar? Itu karena berkat Tuhan? Atau pada dasarnya memang Ayub adalah orang yang takut sama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan adalah untuk menguji kesalehan kita, kemurnian hidup kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh percaya Tuhan karena memang kita hidup mau benar kepada Tuhan? Atau sebenarnya ada embel-embel di balik kesalehan kita? Saya mau hidup jujur, saya mau hidup benar supaya mendapat berkat. Itu adalah konsep kehidupan yang sangat keliru. Bukan Alkitabiah. Saya ulang. Itu adalah pemikiran yang salah, kehidupan yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika ada di antara Anda yang sekarang mendengarkan khotbah ini dengan selama ini menjalani kehidupan dengan pemikiran seperti itu, segeralah ambil keputusan untuk bertobat. Karena tujuan kita ikut Tuhan adalah karena memang kita mencintai Tuhan. Berkat adalah suatu bonus yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Jadi jangan ikut Tuhan hanya karena supaya saya ingin diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu adalah hak Tuhan dan Tuhan ingin mau memberkati siapa itu tergantung pada Tuhan. Jadi ikutlah Tuhan karena Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari sini adalah Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan agar kita semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya ulang. Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari di sini adalah tujuan Tuhan izinkan anak-anaknya, orang benar mengalami penderitaan agar mereka semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Itulah yang dialami oleh Ayub. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya ingin bacakan ayat ini. Mari dengarkan ayat ini. Di sana dikatakan demikian. Ini perkataan Ayub. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Sebelum Ayub itu mengalami penderitaan, Ayub hanya mengetahui dan mengenal Tuhan berdasarkan dari kata orang saja. Namun sesudah mengalami penderitaan, Ayub bukan lagi mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi Ayub mengenal Tuhan dengan pengalamannya sendiri. Penderitaan yang Ayub alami ini merupakan suatu contoh. Meskipun kita hidup sebagai orang benar, orang saleh, kita akan mengalami ujian daripada Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan orang-orang baik itu menderita. Hanya karena kita adalah orang beriman, bukan berarti kita tidak mendapatkan kesusahan dan penderitaan. Dari kisah penderitaan Ayub ini, kita dapat melihat bahwa terkadang penderitaan itu datang tanpa terlebih dahulu meminta izin sama kita. Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba saja
penderitaan datang dengan sendirinya. Saya membayangkan waktu COVID pertama kali terjadi di Wuhan. Siapa yang akan tahu kalau kemudian COVID akan melanda seluruh dunia? Tiba-tiba saja kita harus lockdown. Tiba-tiba saja kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa penderitaan akan menimpa seluruh dunia. Oleh karena penderitaan datangnya secara tiba-tiba dan tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap kita atau minta izin sama kita, maka di sini penting bagi kita untuk belajar. Bagaimana sih kita dapat menyikapi penderitaan yang muncul secara tiba-tiba ini? Karena cara kita menyikapi penderitaan itu mempengaruhi cara kita di dalam menghadapi penderitaan. Jadi sikap kita terhadap penderitaan yang datang secara tiba-tiba mempengaruhi cara kita di dalam menghadapi penderitaan. Jika kita menyikapi penderitaan dengan sikap yang benar, maka kita juga akan menghadapi penderitaan dengan sikap yang benar. Sebaliknya, jika kita menghadapi penderitaan dengan sikap yang salah, maka kita juga akan menghadapi penderitaan dengan sikap yang salah dan keliru. Nah, melalui kisah Ayub yang tercatat di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, kita dapat belajar 3 sikap yang dapat menolong kita untuk menyikapi penderitaan dengan benar. 3 sikap yang akan memampukan kita untuk tetap bersuka cita ketika menghadapi penderitaan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yaitu sikap yang pertama, sikap benar yang harus kita lakukan dikala menghadapi penderitaan seperti zaman sekarang ini dan juga penderitaan-penderitaan yang lain. Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Saya ulang, sikap pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah-Nya. Sikap semacam itulah yang Ayub lakukan pada saat dia mengalami penderitaan. Ketika Ayub mendengar bahwa harta kekayaannya telah habis dan nyawa dari ke-10 anaknya sudah tidak ada lagi, ini yang dilakukan Ayub. Perhatikan Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Mari perhatikan ayat itu. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini tanda dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalimat berikut, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Itulah sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tidak sedikit orang yang ketika menghadapi masalah lalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya yakin tidak sedikit dari kita pun mengalami hal yang demikian, melakukan hal yang sama. Justru yang kita lakukan adalah meratapi nasib dan kemudian mencoba mencari bantuan dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita coba untuk menyelesaikan masalah dan penderitaan yang sedang kita alami. Bukannya kita lari kepada Tuhan terlebih dahulu, tetapi kita coba untuk menyelesaikan segala masalah dengan kemampuan kita. Kita lupa bahwa sebenarnya kemampuan kita ini terbatas. Karena ingat, kalau Tuhan yang izinkan penderitaan terjadi dalam diri kita, tidak mungkin kita menyelesaikan ujian yang datang dari Tuhan dengan kemampuan kita. Itu sebabnya untuk menyelesaikan ujian yang datang dari Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan dan meminta pertolongan sama Dia. Masa ujiannya datang dari Tuhan, tetapi kita mau menyelesaikan dengan kemampuan manusia kita. Berarti seolah-olah kita lebih hebat, lebih jago daripada Tuhan. Di sini kita perlu belajar daripada Ayub. Pada waktu dia mengalami penderitaan, dia tahu bahwa kemampuannya terbatas, hikmatnya terbatas. Itu sebabnya dia datang sama Tuhan. Merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dan di dalam kerendahan hatinya, dia menyembah Tuhan.
Saya mendorong Anda semua Bapak Ibu dan Saudara-saudari ketika Anda menghadapi penderitaan. Sikap pertama, terutama yang harus Anda lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ya, datanglah kepadanya. Sekarang sikap yang kedua yang harus kita lakukan pada saat menghadapi penderitaan, yaitu dengan menyadari bahwa semua hal yang kita miliki itu adalah cuma titipan daripada Tuhan. Saya ulang. Sikap kedua yang kita miliki pada waktu menghadapi penderitaan adalah menyadari bahwa semua hal yang kita miliki adalah cuma titipan dari Tuhan. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, bisnis, mobil mewah, rumah mewah, yang kita miliki dalam kehidupan kita, semuanya itu hanyalah titipan daripada Tuhan. Saya ulang, semua itu tadi adalah titipan dari Tuhan. Karena itu Tuhan berhak untuk mengambilnya kapan saja. Kalau Tuhan mau ambil. Karena itu titipan, dia punya hak untuk mengambilnya kembali dari kehidupan kita kapan saja. Itu sebabnya jangan kaget kalau kemudian sesuatu hilang dari tangan Anda. Tanpa sepengetahuan Anda tiba-tiba hilang. Itu yang dialami oleh Ayub. Punya 10 orang anak, 7.000 ekor kambing domba. Tiba-tiba semua hilang dalam satu hari. Dan Bapak Ibu perhatikan apa yang Ayub lakukan. Mari perhatikan Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Saya ingin kita perhatikan ayat-ayat ini. Ketika Ayub mengalami penderitaan, ini yang Ayub lakukan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah orang yang memiliki sikap yang benar pada waktu menghadapi penderitaan. Ayub berkata, aku dilahirkan dari kandungan ibu dengan tidak membawa apa-apa. Kalaupun sekarang aku punya apa-apa, itu bukan karena aku. Itu hanya karena Tuhan yang memberikan dia dalam hidupku. Dan Tuhan berhak untuk mengambilnya kapan saja kalau dia mau. Terpujilah nama Tuhan. Sikap macam ini yang mestinya ada dalam diri kita. Pada waktu Anda bertemu dengan masalah, penderitaan, Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, Anda kehilangan harta kekayaan, bisnis Anda. Datang bersujud di hadapan Tuhan. Dan bilanglah, Tuhan, aku lahir dengan tidak membawa apa-apa. Dan kalaupun sekarang aku punya apa-apa dan itu semua hilang, itu adalah hak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang harus kita lakukan dikala menghadapi penderitaan, yaitu jangan menyalahkan Tuhan. Saya ulang, jangan menyalahkan Tuhan. Sikap itulah yang dilakukan oleh Ayub, dan itu yang dicatat di dalam Ayub pasal 1 ayat ke-22. Saya ingin bacakan ayat ini bagi kita. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada saat Ayub mengalami penderitaan, Ayub tidak sedikit pun mempersalahkan Tuhan. Itulah sikap yang harus ada dalam diri kita pada saat kita mengalami penderitaan. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang berdaulat. Di dalam kedaulatannya ia dapat menggunakan apa saja dan siapa saja, termasuk iblis. Dia dapat mengizinkan iblis untuk menguji kehidupan kita. Dan kalau kita memandang dari sisi kedaulatan Tuhan, maka kita dapat mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini juga merupakan satu cara
Suatu cara yang Tuhan gunakan untuk menguji kesalehan hidup kita. Iman percaya kita. Itu sebabnya di dalam menghadapi penderitaan yang disebabkan oleh karena COVID ini, saya ingin mendorong kita untuk menerapkan ketiga sikap tadi dalam kehidupan kita. Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dan tidak menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang terjadi dalam diri kita. Akibat daripada ketiga sikap ini yang dapat kita lihat dari kehidupan Ayub adalah hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan dan kita akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Itu yang dialami oleh Ayub. Pada saat Ayub melakukan ketiga sikap tadi, yaitu dia mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa semua yang dia punya itu cuma pemberian. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang sedang menimpa dirinya. Di situ Tuhan bertindak untuk memulihkan keadaan Ayub. Dan memberkati Ayub dengan berkat yang melimpah-limpah. Itu yang kita dapat lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saya ingin kita perhatikan ayat-ayat ini sebagai ayat terakhir dari khotbah saya hari ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang dipunyainya dahulu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudara, laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Maka mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sebelum Ayub mengalami penderitaan, harta kekayaan, aset yang dimiliki Ayub jumlahnya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 1.000 ekor sapi, dan 500 ekor keledai. Sesudah Ayub mengalami penderitaan, kekayaan dan aset yang dimilikinya bertambah menjadi 2 kali lipat. Bukan cuma itu, Ayub mendapat 10 orang anak. Anaknya yang 10 tadi sudah meninggal, Tuhan mengembalikan. Apa yang hilang dari Ayub? Apa yang hilang dari tangan Ayub? Tuhan gantikan 2 kali lipat. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita meresponi dengan ketiga sikap yang benar tadi. Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa semua yang kita miliki ini hanyalah titipan atau pemberian daripada Tuhan, dan kita tidak menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang terjadi dalam diri kita. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita sebagaimana Dia memulihkan keadaan Ayub. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan apa yang hilang dari tangan Anda, Tuhan akan menggantikannya kembali. Bahkan Dia menggantikannya 2 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Dimanapun Anda berada saat ini, tundukkanlah kepala bersama-sama. Kalau Anda sedang berada bersama dengan orang-orang di samping kanan kiri Anda,
Peganglah tangan mereka sama-sama dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang maha baik. Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami baru saja belajar dari Ayub, bahwa Engkau memberkati kehidupannya. Engkau mengizinkan dia mengalami penderitaan. Dan ada berkat yang hilang dari kehidupan Ayub. Kehilangan harta kekayaan, anak-anak. Dan Ayub harus mengalami penderitaan yang cukup parah. Tetapi di akhir daripada cerita itu kami melihat bahwa dalam kesanggupan Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan Ayub. Saya berdoa sekarang kepada umat-Mu yang sedang bergandengan tangan, atau mereka yang menyaksikan ibadah ini, mendengarkan khotbah ini seorang diri. Apa yang hilang dari tangan mereka saat ini, saya berdoa ya Bapa, pulihkan kembali kehidupan umat-umat. Beri mereka pengharapan, sehingga melewati masa yang tidak mudah, melewati masa COVID-19 ini, iman dan harapan umat-Mu tetap tertuju kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup memelihara segenap umat. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati segenap umat-umat-Mu yang telah mendengarkannya. Sehingga kami bukan cuma pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, minggu-minggu yang akan datang kita akan terus melakukan ibadah secara online dan offline. Jadi tetap ajak rekan-rekan Anda yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline, maksudnya ibadah di gedung gereja. Bapak Ibu boleh membagikan link ibadah online kita ini kepada mereka supaya mereka semua dapat mengikuti ibadah dan iman percaya mereka kepada Tuhan makin diperteguhkan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah secara offline, baik di gedung gereja kita yang ada di Batu Haji maupun di Sungai Panas, jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Ingat, COVID belum berakhir. Jangan kasih kendor pertahanan kita. Terus menjaga diri dengan baik, menjaga orang-orang di sekitar kita. Di depan layar monitor Anda sudah ada nomor rekening di situ. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Sekarang mari kita sama-sama berdoa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita boleh menghampiri Tuhan dalam doa sekali lagi. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghampiri Engkau. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya Engkau cinta atas Indonesia. Engkau cinta bangsa kami, Engkau sayang kota kami. Engkau juga sayang terhadap kehidupan kami dan keluarga-keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati kota kami, berkati seluruh keluarga kami. Kalau ada di antara orang-orang yang kami kasihi yang sakit saat ini, kami berdoa, memohon kesembuhan daripada-Mu turun atas kehidupan mereka semua Bapa. Tenaga medis, mereka yang bekerja di garda terdepan sampai hari ini, untuk terus membantu teman-teman yang terpapar COVID. Tuhan beri penghiburan, kekuatan, perlindungan kepada para tenaga medis ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kepada seluruh umat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan yang menolong dan menyertai mereka ya Bapak. Marilah angkat tangan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, terimalah berkat daripada Allah, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun engkau berada, kiranya kehidupanmu menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.